Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami di sini akan mempresentasikan mata kuliah studi hukum Islam yang berjudul Pemikiran Hukum Islam menurut Mazhab Hambali yang beranggotakan Devi Noviatul Inayah dan Lutful Isyana. Di sini saya akan membacakan PPT ini. Siapakah Imam Hambali itu? Nama lengkap Ahmad bin Hambal adalah Ahmad ibnu Muhammad ibnu Hambal ibnu Hilal ibnu Idris ibnu Abdillah bin Anas bin Awwaf bin Khalid bin Mazim bin Sa'ibah ibnu Zulal ibnu Ismail ibnu Ibrahim. Beliau lahir di Baghdad bulan Rabiul Awal atau pada bulan November 780 Masehi. Ayahnya bernama Muhammad, seorang mujtahid di Basra, sedangkan ibunya bernama Safiyah binti Maimunah binti Abdullah Malik al-Saiban. Pada awalnya keluarga Ahmad tinggal di Basra, kemudian kakeknya pindah ke Khurasan menjadi wali Sarhas pada masa Umayyah. Kakeknya terlibat dalam perjuangan Bani Abbas merebut kekhalifahan dari tangan Bani Umayyah. Ayah Ahmad aktif sebagai tentara Daulah Abbasiyah dan tinggal di Mahru. Ketika istrinya mengandung Ahmad, dia pindah ke Baghdad. Apa saja corak mazhab Imam Hambali dan contohnya? Ahmad bin Hambal telah berhasil mengarang sejumlah buku, di antaranya yang telah diterbitkan sedangkan yang lain telah hilang. Selain itu masih ada beberapa bukunya yang memerlukan perbaikan dan publisitas. Berikut daftar karya tulis Ahmad bin Hambal. Yang pertama, Al-Awwal Ma'rifat Al-Rijal, Tarikh, Al-Naskah wal Al-Mansukh, Al-Tafsir. Yang keempat, Al-Manasik. Yang kelima, Al-Ashribah. Yang keenam, Al-Zuhud. Yang ketujuh, Al-Radha, Al-Zaniqah wal Al-Jamiyah. Yang terakhir, Al-Musnad. Dari sekian buku yang dikarangnya, Musnad merupakan kitab yang terkenal dan merupakan kitab-kitab musnad terbesar yang pernah ada, di mana koleksi hadis dalam Musnad semula diangkat dari hasil seleksi kurang lebih 750 hadis, yang oleh Ahmad lebih ditekankan norma seleksinya pada segi nilai kelaknya hadis, usul fikih, dan tafsir. Dari jumlah itu, beliau seleksi tersebut menjadi 40 hadis yang dibukukan dengan tulis tangan menjadi 24 jilid, dan ketika diterbitkan dengan tulisan ketika mesin menjadi 6 jilid, format sedang. Ada lagi beberapa hasil karya beliau yang dikumpulkan oleh Abu Bakar Al-Khalal, di antaranya 1. Kitabul Ilaih, yang kedua Kitabul Ilmi, yang ketiga Kitabul Al-Sunnah. Bagaimana ciri khas mazhab fiqhiyah? Pemikiran fikih Imam Ahmad sangat dipengaruhi oleh kedalamnya pengetahuannya tentang hadis. Hadis menempati posisi sentral di samping Al-Quran dalam mazhab fiqhiyah. Dia menentang keras pendapat yang berdasarkan pada Al-Quran semata dengan mengabaikan hadis. Hadis-hadis diseleksinya dengan ketat, terutama hadis-hadis hukum. Ahmad memiliki metode sendiri dalam menimbangkan hukum. Metodologi fikih Ahmad dapat disarikan dari fatwa-fatwa fikih yang disampaikan murid yang pengikutnya. Ibnu Hazim dalam kitabnya Ilam al-Muqqi'in menjelaskan 5 dalil yang menjadi dasar istimbat hukum Ahmad, yakni Nas Al-Quran dan Sunnah Ma'rufah. Yang kedua, fatwa sahabat yang tidak ada perselisihan di antara mereka. 4. Hadis mursal dan hadis dhaif. Yang kelima, qiyas dalil tersebut digunakan dengan urutan prioritas. Baik, saya akan melanjutkan materi yang selanjutnya. Yang pertama, Nas atau Al-Quran dan Sunnah Marfu'ah. Apabila Ahmad menemukan Nas dalam Al-Quran atau Sunnah, maka ditetapkan hukum berdasarkan dalil tersebut.
dia tidak mempertimbangkan dalil lain yang mungkin memiliki perbedaan dalam penunjuk hukum dengan nas-nas tersebut, meski berupa fatwa sahabat sekalipun. Yang kedua, fatwa sahabat yang tidak ada perselisihan di antara mereka. Apabila Ahmad mendapat fatwa dari seorang sahabat dan tidak mendapatkan bantahan dari sahabat yang lain, maka dia menjadikan pendapat tersebut sebagai hujah. Yang ketiga, fatwa sahabat yang diperselisihkan di antara mereka, tetapi apabila mendapat perdebatan antar sahabatnya, maka pendapat sahabat yang lebih dekat kepada Al-Quran dan Al-Sunnah. Yang keempat, hadis mursal dan hadis do'if. Hadis ini dipakai apabila tidak ada keterangan atau pendapat yang menolaknya. Hadis do'if menurut Ahmad ialah hadis derajatnya tidak sampai ke derajat sahih. Yang terakhir, hias. Ahmad menggunakan hias ketika darurat apabila tidak ditemukan hadis sahih, perkataan sahabat atau hadis do'if dan mursal, maka Ahmad menggunakan hias. Yang pertama, al-masalih, yang dimaksud adalah al-masalih al-mursalah, yakni kemaslahatan yang tidak ditemukan dalilnya dalam Al-Quran maupun Sunnah. Ahmad menerima al-masalih al-mursalah sebagai dalil hukum sebab menurutnya para sahabat juga menggunakannya. Ahmad banyak menggunakan masalah dan masalah al-syiyashah al-syariyah, misalnya memperdebat hukuman bagi orang yang meminum minuman keras pada siang hari di bulan Ramadan. Kalangan Hanabilah mengikuti sikap Ahmad ini. Mereka antara lain berfatwa boleh menemukan pemilik rumah untuk menampung tunawisma. Yang kedua, istihsan dalam mazhab Hanafi adalah penerapan hukum terhadap suatu masalah yang belum ada hukumnya dengan mencari bandingannya dalam dalil Al-Quran, Sunnah, ijma, atau hukum darurat dengan cara dari hias zahir atau nyata kepada hias ahwal atau lebih kuat. Menurut Abu Zahra, tidak mungkin Ahmad menolak istihsan sebab proses pengambilan hukumnya tetap berdasarkan nas atau tunduk kepada hukum darurat. Jika ditinjau dari mazhab Maliki, istihsan termasuk cara pengambilan hukum berdasarkan nas adalah dengan cara berpaling dari kaidah yang sudah tetap. Menurut Abu Zahra, karena Ahmad juga menerima masalah sebagai dalil hukum, maka tidak mungkin mereka menentang istihsan. Yang ketiga, al-zari'ah. Zari'ah berarti wasilah, yaitu atau perantara yang menghasilkan dan menyebabkan terwujudnya suatu perbuatan hukum tertentu menurut Ahmad dan pengikutnya. Bila mana syari memerintah sesuatu berarti juga memerintahkan wasilahnya. Begitu pula bila syari melarang sesuatu berarti melarang wasilahnya. Dengan demikian, zari'ah memainkan peranan penting dalam pertimbangan hukum mazhab Hambali. Yang keempat, istihsab. Istihsab adalah melanjutkan pemberlakuan hukum yang sudah ditetapkan sampai ada dalil yang merubahnya. Mazhab Hambali menggunakan dalil ini dalam istimbat hukum, misalnya mereka menggunakan kaidah fikih dalam masalah-masalah ahad, syarat, dan lain-lain. Karena keteguhan dan intensitas Ahmad menggunakan hadis, maka mazhab fikih yang dikenal dengan mazhab fikih ahli sunnah, Ahmad berprinsip bahwa fatwa harus berdasarkan dalil-dalil yang bisa diterima dan dipertanggungjawabkan. Dia menentang fatwa tanpa dasar yang kuat atau fatwa yang berdasarkan pemikiran saja. Adapun salah satu perbedaan imam mazhab dengan imam yang lain, salah satunya adalah mengenai air mustakmal, yaitu air bekas bersuci atau berwudu, yang menurut Imam Syafi'i adalah dilarang memakainya karena air bekas persegi tidak dapat dipakai untuk bersuci. Walaupun hanya setetes air bekas wudu yang menetes ke wadah tempat air yang digunakan untuk berwudu, maka air dalam wadah tersebut harus diganti dan tidak boleh lagi untuk berwudu. Imam Hanafi dan Imam Hambali. Kenapa demikian? Jika saya memilih pendapat Imam Syafi'i dengan alasan air bekas wudu sudah dikotori dengan keringat seseorang, kena daki dan debu yang telah menempel di tubuh seseorang. Jadi sepertinya pendapat mengenai
Dibolehkannya memakai air berulang-ulang dari bekas itu sepertinya bertentangan dengan ajaran Islam pada umumnya, yang mengajarkan hidup bersih dan suci. Pemakaian air mustakmal dibolehkan hanya pada kondisi darurat, tidak ditemukannya air, atau pada tempat sangat susah ditemukan air seperti di padang pasir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.